Kenapa ya? Persoalan-persoalan yang sebenarnya sangat mudah, tidak terlampau rumit itu bisa dituntaskan, tapi seakan-akan berbelit-belit dan membutuhkan energi yang cukup luar biasa. Misalnya soal pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Satu sisi, Presiden itu memerintahkan untuk segera dibongkar, dan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut sudah melakukan itu, tapi tiba-tiba Kementerian KKP kemudian meminta itu tidak dibongkar. Kadang kita itu sebagai bangsa yang cukup besar, seringkali agak heran dan mungkin juga seringkali agak sedikit aneh. Kenapa ya persoalan-persoalan yang sebenarnya sangat mudah, tidak terlampau rumit itu bisa dituntaskan, tapi seakan-akan berbelit-belit dan membutuhkan energi yang cukup luar biasa. Misalnya soal pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Bagi saya ini kan polemiknya sudah terlampau jauh, polemiknya sudah cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Tuding kanan, tuding kiri, ini dianggap sebagai sesuatu yang seakan-akan persoalan yang tidak pernah tersentuh. Bagi saya, pagar laut di Kabupaten Tangerang itu simpel dan sederhana. Tempatnya bisa dijangkau oleh siapapun. Karena Kabupaten Tangerang itu kalau mau jujur secara geografis, dia itu kan berbatasan dengan Jakarta. Saya kira orang Jakarta dan dari manapun mampu mengakses itu pagar laut yang saya kira telah membuat kekisruhan baru-baru ini. Jadi itulah yang saya sebut agak sedikit aneh. Karena persoalan pagar laut sekalipun itu menunggu Presiden Republik Indonesia yang memerintahkan supaya pagar laut itu dicabut dan kemudian diusut siapa sebenarnya yang menjadi bagian dari kekisruhan ini. Barulah setelah itu muncul 1-2 kementerian yang bicara, kemudian ada Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut yang kemudian membongkar satu persatu. Tapi satu hal menurut saya, ini persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang tentu bukan hanya sehari 2 hari ini. Bagaimana cara membangun pagar laut? Tidak mudah loh membangun pagar laut itu. Jadi itu butuh keahlian khusus, tentu butuh tenaga, dan tentu butuh biaya yang tidak main-main. Karena pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang itu sepanjang 30 km. Dan itu bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya orang-orang yang kemudian memasang itu dengan kecanggihan tertentu sehingga pagar itu sudah mulai terbentang sepanjang 30 km. Inilah yang saya kira mestinya sejak lama. Kalau memang pemasangan pagar laut ini menjadi persoalan, kenapa tidak dari dulu? Karena ada yang menduga bahwa sebenarnya soal pagar laut ini sudah dilakukan sejak 2024, ada yang bilang juga 2023, ada juga yang bilang ini dilakukan sejak 2022 yang lalu. Artinya apa? Sudah tahunan sebenarnya persoalan pagar laut ini sudah ada di Kabupaten Tangerang itu. Cuman pertanyaannya kenapa saat ini menimbulkan kekisruhan dan polemik? Inilah yang saya kira menjadi aneh. Kalau memang persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang ini aneh misalnya, dianggap melanggar aturan dan seterusnya, mestinya sejak lama ini dilaporkan kepada pihak berwajib. Masyarakat sekitar mestinya juga speak up, ngomong bahwa ada tindakan-tindakan yang sebenarnya itu bertentangan dengan hukum dan seterusnya. Atau jangan-jangan memang soal pemagaran laut itu ada izin dan memang ada hak guna yang sebenarnya saat ini tidak pernah terungkap kepada publik. Makanya kita beruntung ketika ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto meminta itu dibongkar dan diusut, secara perlahan sudah mulai bermunculan satu persatu. Misalnya Tentara Nasional Indonesia, TNI AL itu kan membongkar satu persatu soal pagar laut yang dinilai ini kan merugikan para nelayan dan merugikan ekosistem yang ada di sekitar Pantura di Kabupaten Tangerang itu. Dan setelah TNI AL membongkar satu persatu, sudah 2 kilo, 3 kilo, baru kemudian Kementerian KKP juga ngomong, mestinya ditunggu dulu dong, karena pagar laut itu adalah bukti soal siapa yang sebenarnya mesti bertanggung jawab soal pemasangan pagar laut. Ini gimana coba? Satu sisi, Presiden itu memerintahkan untuk segera dibongkar, dan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut sudah melakukan itu, tapi tiba-tiba Kementerian KKP kemudian meminta itu tidak dibongkar sebagai barang bukti soal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Ini kan ada dua hal yang berbeda. Karena kalau Tentara Nasional, Angkatan Laut yang kemudian turun tangan, ini tentu ada sesuatu hal yang urgen, menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Tapi Kementerian KKP
kira-kira begitu, kelautan dan perikanan itu, kemudian mengatakan kalau itu dicabut nanti tidak akan ada pihak-pihak yang kemudian mengakui siapa sebenarnya yang mesti bertanggung jawab terkait dengan soal pagar laut itu. Nah, bahkan hari ini kita mendengarkan Menteri ATR ya, Agraria dan Tata Ruang, Bang Nusron Wahid misalnya, ternyata ya soal pemagaran laut itu ada hak guna di situ, HGB kalau tidak salah, sertifikat hak guna bangunan yang jumlahnya ya berapa ratusan gitu, 362 atau berapa kira-kira begitu. Tapi yang jelas ini sudah secara perlahan mulai terang benderang. Artinya apa? Soal pemagaran laut di kawasan itu ternyata sudah ada hak guna bangunan loh. Ini kan baru terungkap setelah Presiden memerintahkan untuk membongkar dan mengusut. Itulah yang saya sebutkan. Kenapa urusan begini harus nunggu Presiden? Padahal menurut saya tidak terlampau rumit dan tidak terlampau sulit. Kalau memang sejak awal persoalan pagar laut ini dituntaskan, diinvestigasi, dan kemudian diselidiki kira-kira sebenarnya siapa saja yang mesti bertanggung jawab, mestinya Presiden tidak harus turun tangan. Inilah yang saya kira bahwa orang-orang yang ada di sekitar Presiden mestinya kerjasama. Tidak perlu misalnya ada ego sektoral, tidak perlu misalnya saling mengkapling bahwa itu adalah kawasan dirinya. Yang paling penting adalah supaya persoalan pagar laut itu tuntas setuntas-tuntasnya, sehingga tidak lagi ada polemik, tidak ada lagi kekisruhan, dan tidak ada tuduhan-tuduhan kemanapun. Karena kalau kita mendengarkan argumen dari Menteri ATR, ternyata di situ ada hak guna. Itu artinya apa? Kalau ada hak guna di laut yang sedang dibangun terkait dengan pagar laut itu berarti tidak melanggar aturan. Karena selama ini ada dugaan bahwa pemagaran laut itu kan dianggap ilegal, dianggap tidak punya izin, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, secara perlahan sudah mulai terang benderang. Tapi satu hal yang menurut saya menjadi sesuatu yang ini seringkali selama ini gitu ya, di kita itu berbelit-belit. Biasanya kalau menyangkut orang besar, orang hebat, itu seringkali persoalannya bukan hanya rumit dan berbelit-belit. Bahkan seringkali tidak bisa disentuh. Bahkan kemarin-kemarin kan muncul narasi, ini pasti yang melakukan pemagaran ini adalah oligarki. Oligarki itu adalah mereka, sekelompok orang, segelintir orang yang memiliki kekuatan modal, memiliki kekuatan ekonomi, untuk mengeksploitasi sumber daya alam termasuk laut misalnya. Itu kan dugaan-dugaan yang kemudian membuat kenapa persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang itu selalu menimbulkan kisruh. Karena sejak awal kita itu kalau sudah bicara tentang oligarki, kalau bicara tentang cukong, pikiran kita itu sudah negatif. Oleh karena itu tentu kita bersyukur setelah ada perintah dari Presiden, satu persatu benang kusut itu sudah mulai nyata di depan kita semua. Artinya apa? TNI sudah membongkar itu satu persatu karena dianggap merusak ekosistem dan juga dianggap merugikan, kira-kira begitu. Tapi pada saat yang bersamaan, Bang Nusron Wahid ini mengatakan di situ ada hak guna. Yang itu artinya pemagaran yang terkait dengan laut di Kabupaten Tangerang itu tentu sesuai dengan prosedur yang selama ini mungkin tidak pernah diungkap oleh publik. Nah, tinggal ke depan semua pihak itu harus duduk bareng ya, Kementerian KKP, kemudian Kementerian ATR, dan kemudian juga TNI Angkatan Laut, Ombudsman, pemerintah di Banten ya. Saya kira kalau duduk bersama menjelaskan kepada publik soal hal ihwal atau kronologis atau asbabun nuzul terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Apakah pagar laut ini sudah sesuai dengan prosedur? Apakah sesuai dengan dugaan-dugaan selama ini bahwa pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang itu tidak sesuai dengan prosedur, melanggar aturan? Ataukah memang sebenarnya ini sudah di areal yang mestinya sudah dilakukan pemagaran ataupun tidak? Kalau ini kemudian satu persatu diungkapkan kepada publik, semua pihak terkait itu juga duduk bersama, saya kira kekisruhan ini bisa diungkapkan hingga tuntas. Karena kalau semua pihak hanya bicara sepotong-sepotong gitu ya, atas nama pihak mereka masing-masing, ya tentu tidak akan ada titik temu dan tidak akan ada benang merah yang kemudian bisa disimpulkan apakah pemagaran laut yang ada di Kabupaten Tangerang itu sesuai aturan ataupun tidak. Tentu kita ke depan berharap ya. Jadi Kementerian ATR yaitu Agraria dan Tata Ruang, kemudian Kementerian KKP
yaitu Perikanan dan Kelautan, termasuk TNI AL yang saat ini kita tahu sedang membongkar satu persatu pagar laut itu, termasuk pihak-pihak yang selama ini misalnya punya informasi orang-orang pihak-pihak tertentu yang terindikasi berkontribusi dan terlibat dalam pemagaran laut di Kabupaten Tangerang juga harus ikut sumbang gagasan, sumbang ide, dan sumbang fakta-fakta. Sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah hal-hal yang sifatnya faktual, bukan lagi asumsi, bukan lagi dugaan-dugaan, dan bukan lagi tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Bagi kita rakyat Indonesia tujuannya satu kok. Kita itu harus mengurangi kegaduhan-kegaduhan, polemik-polemik yang sebenarnya tidak terlampau produktif untuk urusan berbangsa dan negara kita. Artinya kalau semua pihak ini sudah duduk bareng kan sangat kelihatan siapa yang sebenarnya mesti bertanggung jawab terkait dengan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Itu satu. Yang kedua, untuk apa pagar laut itu dilakukan, kegunaannya untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat, ataupun untuk sektor usaha. Dan yang ketiga yang paling penting, apakah pemagaran laut yang dilakukan di Kabupaten Tangerang itu sudah sesuai prosedur ataupun tidak. Kalau tiga hal ini bisa diungkap oleh semua pihak yang duduk bersama, saya kira persoalan kegaduhan-kegaduhan itu akan selesai dan akan tuntas setuntas-tuntasnya. Karena soal pagar laut ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Tangerang, tapi juga ada di Bekasi. Dan ketika ada penyegelan yang dilakukan oleh KKP misalnya, ada pihak yang kemudian mengklaim dan bertanggung jawab bahwa pemagaran yang ada di Kabupaten Bekasi itu sebenarnya sesuai dengan prosedur, ada izinnya, ada konsesi tertentu yang kemudian sudah secara legal formal itu berhak untuk dilakukan. Nah, di Kabupaten Tangerang, saya kira kalau semua pihak ini jernih, tidak hanya bicara sepotong-sepotong, duduk rapat bersama, kemudian berkumpul, menyelesaikan dan menjelaskan secara rinci, saya kira semua persoalan itu akan tuntas setuntas-tuntasnya. Di negara kita per hari ini, saya kira kita punya instrumen segala-galanya. Perangkat hukum, perangkat politik, perangkat sosial, kementerian-kementerian yang terbaik, kemudian para politisi yang cukup akur. Ini adalah modal bagaimana persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu mestinya mudah dan tuntas kok. Sekali lagi tentu kita ingin menghindari kekisruhan, tudingan kanan-kiri, hitam-putih, positif-negatif ini selesai. Jangan-jangan persoalan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang itu sudah ada izinnya. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan pernyataan Menteri ATR, ya ternyata di situ ada hak guna bangunan, ada sertifikatnya. Dan itu luar biasa. Seakan-akan ingin membantah bahwa selama ini pemagaran laut di Kabupaten Tangerang itu tidak ada izinnya dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kita yang tidak melakukan investigasi secara langsung, jangan buru-buru menghakimi bahwa itu salah, bahwa itu benar, bahwa itu sudah berizin, bahwa itu tidak berizin. Mari kita tunggu. Kementerian-kementerian yang satu persatu sudah mulai bicara ini, duduk bersama sehari dua hari ini, sampaikan secara terbuka, libatkan TNI, libatkan kepolisian, libatkan kejaksaan, kalau perlu ajak KPK di situ, jelaskan kepada publik, supaya persoalan yang menurut saya ini sangat gampang, persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang, itu bisa diungkap hingga clear. Sehingga tak lagi ada tawuran opini, sehingga tak lagi ada polemik, sehingga tak lagi ada pro kontra yang kemudian ini sebenarnya tidak terlampau produktif untuk kita sebagai rakyat Indonesia. Kita tunggu bagaimana pihak-pihak yang terkait segera bekerja sama dan segera bikin press release soal bagaimana letak duduk perkara yang sesungguhnya terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Rakyat itu hanya butuh sesuatu yang sifatnya faktual, terukur, objektif, dan sesuai dengan kenyataan. Sekalipun misalnya pagar laut di Kabupaten Tangerang itu betul, ada hak izinnya, ada HGB-nya, ya sampaikan. Jangan sampai menimbulkan kekisruhan, karena sekelas Kementerian KKP sekalipun masih mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dan memiliki soal pembangunan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Bahkan oknum-oknum aparat sekalipun, kalau kita mendengar statementnya, itu tidak tahu siapa yang mesti bertanggung jawab. Oleh karena itu, semuanya duduk bersama, gampang kok. Tinggal rapat, tinggal koordinasi. Kalau misalnya susah untuk tatap muka, rapat bersama, kan rapatnya bisa pakai Zoom. Lebih mudah untuk mengeksekusi supaya yang ada di Kabupaten Tangerang soal pagar laut tidak menimbulkan polemik-polemik yang berkepanjangan. Saya kira di situ. Salam politik syai'un syai'un. Pastinya mantap, semantap-mantapnya.